Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Kediri melaksanakan apel siaga dan deklarasi pemilu berintegritas, aman dan damai dengan jargon "Mari Jaga Pemilu Kita" di kawasan Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aman dan damai bersama stakeholder di Kabupaten Kediri. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Mari jaga pemilu kita di Kabupaten Kediri dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan apel memasuki lapangan. Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri selaku pemimpin apel tiba di mimbar apel. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pemimpin apel. Kepada pemimpin apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan apel. Lapor, apel siaga dan deklarasi pemilu berintegritas, aman dan damai Bawaslu Kabupaten Kediri tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Tamu undangan kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan kami persilahkan duduk kembali. Amanat pemimpin apel. Untuk perhatian, serah di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kediri, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resort Kediri atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resort Kota Kediri, yang terhormat Komandan Kodim 0809 Kediri atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri atau yang mewakili, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kediri, Kepala OPD terundang, Ketua Partai Politik peserta pemilu, Ketua dan pimpinan organisasi masyarakat, organisasi kemudaan, pemantau pemilu serta seluruh peserta apel siaga yang telah berkenan hadir dalam acara apel siaga dan deklarasi pemilu berintegritas, aman, dan damai. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia menganut paham negara demokrasi sekaligus negara hukum. Oleh sebab itu, dalam konsep negara Indonesia dikenal dua konsep negara sekaligus, yaitu negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi konstitusional. Demokrasi Restat menghendaki segala tindak tanduk dalam kehidupan bernegara, baik itu tindakan pemerintah ataupun masyarakat, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, konstitusional menghendaki kehidupan bernegara bangsa Indonesia haruslah berdasarkan azas demokrasi yang berjalan berdasarkan kehendak peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan negara haruslah memperhatikan titik keseimbangan antara demokrasi dengan nomokrasi. Salah satu instrumen negara hukum Indonesia adalah pembuatan peraturan perundang-undangan, sedangkan salah satu instrumen negara Indonesia yang demokratis adalah pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu tidak hanya sebagai sarana perwujudan demokrasi, mengingat pemilu juga merupakan sarana memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap pengisian jabatan wakil rakyat dan pemimpin eksekutif. Di samping itu, pemilu juga merupakan bagian integral dari demokrasi dengan melibatkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mampu mempresentasikan jati diri bangsa Indonesia. Dengan adanya pemilu ini, maka rakyat turut serta menentukan arah pemerintahan di masa yang akan datang. Untuk menjamin pemilu yang free and fair, yang sangat penting bagi negara demokrasi, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilu. Jika pemilu dimenangkan melalui cara-cara curang, sulit dikatakan bahwa pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil rakyat. Pemilu dalam perspektif politik etis sejatinya dipahami sebagai sarana di mana terjadinya transformasi etika, terapan yang bersifat etis dan aktual yang secara langsung berimplikasi pada perbaikan moralitas bangsa. Proses penyelenggaraan pemilu harus mampu mentautkan antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan. Dengan demikian, tindakan politik yang senantiasa mendasarkan diri pada etika tentu akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan bersama yang lebih besar daripada sekedar tindakan politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Karena etika pada hakikatnya memiliki landasan pemikiran kritis berkaitan dengan ajaran maupun pandangan-pandangan tentang moral dan dalam konteks kehidupan sebagai umat manusia yang memiliki potensi kebaikan. Penyelenggaraan pemilu yang baik tidak hanya tergantung pada penyelenggara pemilu yang berintegritas. Peserta pemilu dalam hal ini partai politik juga memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan sekaligus mendidik publik agar dapat berorientasi secara sehat.
serta birokrasi yang netral. Tujuan utama netralitas birokrasi ini adalah sebagai pelayan publik tetap berjalan secara profesional dan tanpa diskriminasi. Karena keterlibatan perangkat birokrasi dalam politik praktis akan membentuk stigma buruk terhadap kinerja pelayanan publik. Mari bersama-sama menjaga pemilu kita, pemilu yang berintegritas, aman dan damai, dapat diselenggarakan, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, masyarakat, birokrasi, hingga perangkat keamanan negara. Demikian sambutan dari kami. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.